Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukrulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Yani MAG, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Kambil, juga Syarifah Banin Asegab dan Sekar Ayu Aulia. Di sini kami mempresentasikan makalah yakni masa Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, awal berdirinya dinasti Abbasiyah adalah sejak rapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah dengan segala konfliknya menjadikan Bani Abbasiyah maju sehingga menjadi pengganti kepemimpinan umat Islam. Ketika Besi yang memimpin terhadap Umayyah banyak mendapatkan simpati dari masyarakat, terutama di kalangan Syiah. Semua itu muncul disebabkan karena janji Abbasiyah untuk menegakkan kembali keadilan seperti apa yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya oleh Syarifah Banin Asegab yang akan membahas apa saja yang berkenaan dengan periodisasi dari Bani Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah. Ibnu Abbas merupakan pendiri Khalifah Abbasiyah yang bersekutu dengan Persia. Bani Abbas selalu melindungi selama Abbasiyah didirikan tersebut. Dalam pemerintahan Bani Abbas yang memiliki 2 tujuan, yaitu orang Persia lebih utama daripada orang Baduy. Menurut Ibnu Khaldun, pertama untuk orang Baduy gagal mengikat Umayyah, karena pada saat itu mereka merupakan penghuni bintang 5 atau ras nomor 1, dan kedua orang Baduy dipisahkan oleh kehadiran Ashabiyah. Itulah sebabnya Khalifah Abbasiyah dilaksanakan di atas Ashabiyah konvensional. Walaupun seperti itu, tidak terpenuhi semua keinginan orang Persia tersebut. Yang mereka inginkan adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya semuanya adalah orang Persia, dari mulai penguasa sampai pekerjanya. Menurut orang Baduy, darah yang ada di dalam mereka adalah darah suci atau istimewa, sehingga mereka memandang rendah golongan ajam dalam dunia Islam. Ortodoksi publik ini diizinkan budak Persia dijadikan sebagai tentara atau pekerja, dan salah satu orang terkemuka atau pemimpin di pemerintahan yaitu Al-Mu'tasim yang memerintah sekitar pada tahun 218 sampai 227 Hijriah, yang berkesempatan untuk memasuki otoritas publik. Beliau dipercaya jadi orang terkemuka di pemerintahan sehingga diberikannya kastil dan rumah di kota. Sejarah kekuatan angkatan bersenjata Turki semakin besar dan membumi otoritas Bani Abbas benar-benar selesai. Katan Turki dan kedudukan diambil alih oleh Bani Buwayhi Persia pada periode ketiga sekitar tahun 334 sampai 447 Masehi, dan pada periode keempat 447 sampai 590 Masehi dipindahkannya ke garis salju atau Turki. Periode kekuasaan Bani Abbasiyah. Terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat ketika kekuasaan Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah memiliki kurun waktu yang lama, sekitar 350 tahun atau 3,5 abad, yaitu sekitar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang terbagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia yang pertama. Periode yang kedua yaitu sekitar tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki yang pertama. Periode ketiga yaitu sekitar tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode
Untuk selanjutnya membahas tentang hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Kekuasaan Abbasiyah dari awal berdiri sangat luas, berbagai negara Turki, Suriah, Maroko, Syria, Iran, hingga di Persia. Wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang dikendalikan, meskipun nyatanya sebenarnya banyak zona yang dibatasi oleh Khalifah Abbasiyah. Dengan penyentuhan upeti itulah salah satu tahapnya. Dengan penyentuhan upeti tersebut, pemimpin Bani Abbas sangat senang karena beliau merasa diakui. Dengan alasan para pemimpin tidak mampu menundukkan mereka karena tingkat keyakinan di antara para penguasa dan kepala otoritas publik. Lebih lagi para penguasa Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan Islam. Adanya masalah-masalah pemerintahan dan permasalahan lain, terjadinya perselisihan kekuatan musuh yang dilakukan oleh Persia dan Turki. Itulah salah satu motivasi drama dari banyak kekuatan inti di wilayah, yang dampaknya lepasnya daerah-daerah di perbatasan dari tangan penguasa Bani Abbas seperti Tahririyah di Khurasan yang berbangsa Kurdi, Idrisiyah di Maroko, dan yang mengaku sebagai khalifah Al-Barzukani yang berbangsa Arab, Fatimiyah di Mesir, dan Umayyah di Spanyol. Baik, selanjutnya membahas tentang pengerusakan perekonomian. Pada masa-masa awal Bani Abbas dalam pemerintahan kaya, pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi Baitul Mal penuh dan berlimpah. Perekonomian rakyat sangat maju terutama dalam pertanian, industri, dan perdagangan. Tapi demikian, setelah mengalami penurunan politik, perekonomian juga mengalami penurunan yang serupa. Sesudah kekhalifahan mengalami kemunduran ini, penghasilan untuk negara berkurang, sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Turunnya penghasilan negara disebabkan oleh menyempitnya daerah universitas, keributan yang timbul di mana-mana, sehingga berdampak terhadap ekonomi rakyat. Sedikitnya pungutan dari masyarakat, dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memamerkan diri dan tidak mau membayar upeti. Penggunaan harta yang begitu banyak disebabkan oleh gaya hidup khalifah selama pemerintahan. Otoritas pun menjadi buruk, yakni banyak penyimpangan dan korupsi. Politik yang tidak stabil berdampak pada perekonomian yang tidak teratur. Melemahnya pemerintahan Abbasiyah dikarenakan ekonominya yang buruk dan tidak teratur.